Sampingnya berapa? Ada berapa? Baru 33. Sama. Saya pulang dari ada satu sini. Nah itu beliau. Kim, ambil gambar ya. Assalamualaikum ya Habibal Qalb. Oke. Gus Idris dari tadi datangnya nih. Barusan Gus. Barusan masuk. Ketemu Gus Idris dedek saya. Saya keinget dingin ini Gus. Masya Allah, ada Bang Fal juga nih Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa jam lagi dari sini ke sana tadi? 2 jam. Kira-kira setelah ini. Oke. Dari Malang ke Oke. Alhamdulillah makin macam-macam nih. Ini tadi tempatnya masih ada katakan. Masya Allah. Asalnya tempat Luar biasa Gus. tempat rosok nih aslinya. Gudang rosok nih aslinya. Gudang barang bekas. Aslinya di gini ya. Saya aslinya di Ngawi. Ngawi. Di Paras Pangkul. Alhamdulillah. Barakallah, suatu kebanggaan buat saya terutama dan khususnya untuk semua yang ada di Padepokan ini ketika kedatangan jenengan beliau Gus Idris dan juga beliau Bang Paul beserta seluruh tim. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Suatu rahmat Allah yang luar biasa. Panjenengan semua sampun purun rawuh datang gubuk kulon itu sudah mau datang ke tempat gubuk saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terus sangat alhamdulillah, masya Allah. Juga terima kasih sama Guse beserta santri-santrinya. Ternyata penyambutan kami sangat luar biasa. Membuat saya terharu, pengen nangis. Inilah saudara Muslim, saudara yang saling merindukan. Dan Muslim di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia bisa seperti santri-santrinya Gus Samsudin menyambut saudara Muslimnya dengan saudara seperti saudara kandung itu ya Gus ya. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan sambung dunia akhirat. Amin. Saya melihat perjuangan beliau ini sangat luar biasa ya. Masya Allah. Masih muda ternyata beliau ya. Masih muda beliau sama saya padahal. Ya, pinten. Saya tahun 89. Sekarang berarti 31. Selisih 1 tahun. Yang tidak Kakak. Oh, iya. Seperguruan. yang muda itu saya Gus. Paling muda ya. Moga disampaikan. Oh, disampaikan. Pak, sambil Pak. Monggo yang mau foto sama Gus Idris. Bisa cuma ngeliat di YouTube dah, sekarang langsung nih. Kalau Bang Paul ini khusus di bambu nggih? Saya pokoknya benda-benda pusaka Benda pusaka. yang banyak menggoyangkan akidah umat. Karena banyak benda-benda pusaka ini dikonotasikan sebagai kekuatannya itu seolah-olah Tuhan Gusti Allah itu tidak ada.
Iya. Dengan memegang itu orang bisa kebal. Nanti jika dalam peperangan ditembak mati, ditembak tidak mati itu bukan lantaran Gusti Allah tapi lantaran benda pusaka itu, Gus. Masyaallah. Jadi tergerak hati saya karena saya nggak pandai ngaji kayak Gus itu. Ngaji saya ojo sirik begitu loh. Ojo sirik wes perkara pasale apa ayate apa nggak paham aku, Gus. Penting mengajarkan bahwasanya dalam Al-Qur'an ada di surat Al-Fatihah iya karena butuh iya karena stain wis itu ae lho. Jadi patokan pegangan hidup kita itu ya mengkaro Gusti Allah awake dhewe wajib menyembah dan mengkaro Gusti Allah awake dhewe wajib njaluk pertolongan itu, Gus. Seliyane kon baca innama amruhu idza arada wis karo, Gus. Itu tugas. Sama sebenarnya Pak, saya juga nggak begitu bisa ngaji sebenarnya. Karena di pondok itu saya kerjanya cuma ngarit, cuma ngabdi sama yai, jadi jarang ngaji. Kalau teman-teman ngaji itu saya lebih suka ngarit, teladan. Pondoknya di mana Gus dulu Gus? Di Al-Zanatu Darul Mawar, Darul Mawar saja. Lama Gus. Insya Allah 5 tahun di Darul Mawar. Berarti istri orang sini Gus. Istri orang Lampung. Orang Lampung. Iya, Banten Lampung. Terus kalau Gus sendiri dari Ngawi. Iya, saya juga aslinya kelahiran Lampung, cuma orang tua dari Ngawi. Kok bisa ke sini Blitar? Saya kan cuma santri kan, jadi ketika santri itu diatur di kali abah sampai teng Blitar, kan teng Blitar. Sama taatan. Saya lahir di Lampung, Gus. Di Lampung gimana? Saya di Tanjung Karang. Di SD saya di Tanjung Karang, SMP di Jogja, SMA di sana, kuliah sempat menikmati IAIN di IAIN Raden Intan Masya Allah. di Usuluddin. Saya seharusnya kalau lulus karena saya nggak lulus. Saya juga jurusan perbandingan agama. Di jurusannya dakwah juga Usuluddin. Ini dakwah saya ini pring petuk tok isone. Harusnya profesor ya. Profesor pring petuk sekarang. Ini loh banyak yang palsu. Karena banyak kalangan profesor yang benar-benar profesor, Gus, sampai doktor itu menyimpan warisan-warisan bambu petuk yang dipercaya bisa untuk walet, dipercaya bisa untuk dagang, dipercaya bisa untuk tambak dan sebagainya, ternyata bendanya duplikat, bendanya palsu. Maka kewajiban saya yang dititipi oleh Allah mengerti ilmu itu, ya situ tak amal ke, Gus. Lah iso kaya sampean aku tambah dakwah tambah engkres ya, Gus ya. Saya sudah lama loh ngeliat channelnya Bang Paul ini, mantap bro. Saya sudah 6 bulan yang lalu, Gus, ngikutin jenengan rajin. Tapi saya komen itu tidak direken karena saya pakai akun satunya. Mula saya ngutus saudara sini sampai nggak negosiasi. Masalah begini kan, kita pernah punya sejarah bahwasanya kita mengajar kebaikan, kita yang dituduh menyesatkan. Kita yang mengajarkan orang tidak tertipu, malah kita yang dituduh menipu. Saya barusan tadi sowan silaturahmi ke tempat Gus Istris agar saya pengennya mengumpulkan balung-balung yang pisah-pisah ini, Gus dan mubalik ustadz itu yuk bareng-bareng kumpul sholawat. Aku tak ngrungokno ya karena aku seneng cinta sholawat tapi gak iso sholawat gitu loh. Saya tak bagian perungoknya sing tukang ngumpuk noe gitu kan. Itu kan untuk pahala juga kan. Kan seperti itu ya. Tugas saya seperti itu. Lah makanya ketika saya terhati untuk ke Gus Idris bukan lantaran ada apa di balik itu. Saya senang dengan sholawat beliau. Kayak saya ke tempat Ujang Bustami lihat, saya sholat di tempat Ujang Bustami mau mencari perlindungan, saya dipanggil Jacqueline Koper di Jakarta sama Limba juga mencari perlindungan. Oh, sih tempat kita berlindung itu kalau bukan Gusti Allah, ya toh? Biar jenderal melindungi saya juga, kalau Gusti Allah mau midas juga nggak bisa kan kayak gitu. Enak kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek sing wayahe midas Gusti Allah Subhanahu wa taala, bahwa sing nglindungi dhewe 400 kiai, 700 gus ya gak bakal mempan kan kayak gitu. Karena semuanya hanya bentuk sababiyah. Saya nggak nyangka loh bisa ketemu Gus Idris, Masya Allah. Saya sudah lama komen, Gus. Itulah saya lah ini. Saya mendolakan antum, Masya Allah. Jadi gini Gus, memang apa ya,
segala yang ada di dunia ini, bahwa kita percaya bahwa ini rencana Allah. Rencananya, programnya kan ke tempat Gus Sam dulu gitu, ya kan? Malam Jumat ke sini, selesai di sini baru saya ke tempat Gus C. Tapi oleh Allah digerakkan gone anu ae sithik lho gitu loh. Ngene Gus ini, saya tawarkan saya mau ke tempat Gus C Samsudin, mau ikut. Nah itulah. Allah itu maha indah, maha tukang ngatur yang tidak ada orang lain yang bisa mengatur seperti pengaturan itu. Kan gitu ya Gus ya. Keren. Sebenarnya saya sudah lama Gus hubungi di komen saya sendiri tuh, yang ngetik saya sendiri, cari-cari alamat jenengan, Allah belum mengizinkan, dan alhamdulillah beliau tadi itu nyampe rumah, tahu alamat jenengan, punya kontaknya, berangkat ikut kesempatan. Ya Allah. Alhamdulillah bisa silaturahim, bisa sambung, mudah-mudahan perkumpulan ini abadi, Amin. kekal di surga. Amin. Kita begitu masuk di santri-santri lawat itu, saya meneteskan air mata gitu. Saya itu pertama, saya nangis itu dengar sholawat. Kedua, saya nyebutkan nama bapak saya, bapak saya itu nangis. Bapak saya itu pejuang yang luar biasa, Gus, tangguh. Bapak saya itu tukang becak, bisa nyukulahkan, kuliahkan saya sampai ke IAIN, Bang. Enggak, bapak saya kira wis menyerah gitu loh, Bang. Makanya saya dilarang menyerah. Biar orang banyak menghujat saya yang tujuan baik, Pak, saya mengingatkan masyarakat ojo ketipu, ojo musyrik itu loh, Kang. Karena tanpa kita sadari, sampai di sekitar sini lah, nanti yang datang ke sini pernah ketipu bambu betuk, Kang. Beli yang palsu. Kalau orang yang pernah ketipu seneng kan dengan kita, ning sing nipu sebel karo kita, Kang. Gara-gara Kang Pol iki lek bahasa Jawa Timurane ya bahasane Kang Sugih kae ngono kae. Gitu. Sangat paham ya dengan tentang bambu ini. Saya sekolah lama, Gus, 4 tahun. 4 tahun karena begini, saya melihat di sekitar saya, dulu mbah saya termasuk, Gus. Mbah saya itu jualan keliling, pakai digendongin loh, Gus. Jadi memegang jimat itu katanya untuk pelarisan bisa laris. Dan salah satunya itu pring pedok itu loh, Gus. Ternyata mbahku ya nggak suge-suge ke belangsak gitu, Gus. Dan itu bukan dikasih oleh spiritual, itu bukan drastis, palsu-palsu, diberi keterangan yang menyesatkan. Ini bisa untuk pejabat, ini bisa untuk asihan, ini bisa untuk kekebalan, ini bisa dipakai untuk pelarisan, kekayaan. Lu kekayaan kok sampean dol gitu loh, ya kan? Makanya tak lawan dengan konten saya itu. Tapi begini, saya lihat perkembangannya dari Jati. Pertama saya penipuan, kedua saya mengajarkan kesirikan. Sampai saya terang-terangan saya musuhnya kesirikan saya di YouTube itu, padahal karena kita baru pertama kali sih kita di YouTube nggak ngerti ya, Gus ya. Kalau mau tahu saya musuhnya kesirikan, begitu sampai saya seperti itu, saya terlalu sombong pada diri saya sendiri, padahal saya nggak ada apa-apa dibanding pejuang-pejuang kayak Gus-Gus ini baru ngerti bambu pedok wis nantang kesirikan kan gitu ya. Nah, seperti saya yang dituduh melakukan itu lambat laun kesini-sini orang paham. Sekarang di antara 1000 penonton itu 990 yang memberikan dukungan, 1 yang menghujat. Artinya masih banyak yang senang ke saya daripada Alhamdulillah. yang seperti yang kalau yang pertama dulu itu, Gus, banyak yang menghujat saya. Ngajarkan kesirikan sampai Ustadz Tat, aku ngajari wong agar tidak tertipu di mana cerita kesirikanku, aku bilang gitu. Kalau ngajari aku tentang kesirikan, tak ketemu tak sekolah nggonmu di mana saya lagi ngajarkan kesirikan gitu. Ya ilmu itu nggak bisa dipasarkan, nggak ngajar kesirik ya seperti itu. Jadi artinya dalam kehidupan ini Tat ya, kita nggak boleh berprasangka buruk terhadap saudara kita ya Tat. Yang selama kita lihat, kita simak itu belum positif bahwa dia melakukan kesirikan, ya kalau bisa kita nasihati dengan pelan-pelan, jangan dijudge, jangan diberi penghakiman bahwa orang tersebut melakukan ini ya, seperti itu. Intinya ya indah sih kalau kita bersaudara, indah sih kalau kita saling menasihati dalam kebenaran ya, Gus ya. Saya pun pengen dibimbing oleh Gus Idris, Gus Sam. Ya apa sih aku ki, ya apa sih kurang apa sih, syukur saya diajari ngaji semoni soalnya meng alif ba ta sa jadi ngerti kabehan gitu, Gus. Pengen gitu, Gus. Saya juga diajarin bambu betuk ya.
lek cari Anwar Zaid kesuwan lek kulwae Kampungnya apa Gus namanya? Niki Desa Rejowinangun. Desa Rejowinangun kan kabupatennya Blitar. Desa Rejowinangun. Gus request santri-santrinya sholawat Gus, satu kali aja sholawat Gus. Iya, karena memang yang kita amalkan amaliyah di sini sebenarnya hanya sholawat. Nah, itu tadi saya mah nangis gitu disambut santri-santrinya dengan sholawat, masya Allah luar biasa. Karena kalau menurut dari beberapa kitab yang saya pahami dan dari ketua abah saya, bahwa puncaknya di asma, puncaknya dari mantra itu sholawat. Dan sebenarnya ketika mengamalkan sholawat ini, saya itu cuma tukang ngarit di pondok itu, jarang ngaji. Jadi ketika diberikan ijazah itu tidak pernah dikasih tahu ketika nanti ngamalan ini sampean bisa begini, mendapatkan ini, itu enggak. Jadi cuma niki lho lek sampean purun selamat ngamalno sholawat niki. Bukan hanya surga di akhirat nanti, insya Allah di dunia pun juga akan mendapatkan surga dari sholawat ini nanti. Akhirnya saya amalkan. Itu pertama dapatnya dari Kiai Haji Muawin Soleh dulu, waktu masih di pondok. Dan saya amalkan selama 5 tahun dulu, insya Allah. Setelah 5 tahun disuruh meminta ijazah ke 41 kiai dari Lampung sana. Insya Allah jalan kaki sampai ke pondok saya yang di Gondromowo itu. Dan insya Allah ketika mengamalkan sholawat ini banyak sekali kenikmatan dan kemudahan yang kita dapatkan. Insya Allah. Insya Allah. Jadi bisa penting diamalkan istiqomah, insya Allah. Nanti akan merasakan sendiri apa yang saya rasakan. Lafaz sholawatnya berarti apa Gus? Sholawat ini kalau di kitab itu dinamakan sholawat perisai atau sholawat marifat, sholawat nurizati. Kalau dari cara Asy'ari, dari Syekh Abu Hasan Asy'ari. Makanya anak saya itu yang nomor 2 namanya Syed Muhammad Abu Hasan Asy'ari, ini tabarukan dari sholawat nurizati. Insyaallah. Kita mau sholawat, nah, insyaallah. Setiap live pasti jenengan sholat itu. Soalnya saya suka sekali itu dan sangat suka sekali dengan sholawat ini. Jadi amalan itu tidak perlu banyak, satu saja yang istiqomah. Insya Allah nanti akan lebih. Amin. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Monggo, Ustaz. Dikhususkan untuk guru kita Gus Idris sama guru kita Bang Pamit. Kata asmainya sebut nama beliau Al-Fatihah 7 kali. Karena apa? Karena setiap perjuangan itu pasti ada rintangannya. Tidak perlu kita memikirkan tentang pandangan orang, yang penting kita lakukan dengan ikhlas, dengan baik. Amin. Insyaallah semuanya akan di-handle oleh Allah. Semuanya Amin, akan amin. di-handle oleh Allah. Tidak perlu tentang pandangan orang. Semoga kita bantu semampu kita dengan doa kita untuk perjuangan beliau, Bang Gus Idris dan juga Bang Paul ini. Monggo Ustaz. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim
Saya sangat suka sekali ketika Gus Idris mengajarkan seperti di pondok Al Hikmah, jurus-jurus nomor ini Gus. Siapa tahu nanti santri mau minta ijazah sama beliau langsung saja nanti. Ngefans sekali sama jenengan ini. Saya ngefans sama jenengan. Beliau dari mana kan jenengan? Dari Jambi. Dari Jambi. Kalau Bang Paul itu dulu bisa sampai kenal di bambu itu gimana, Bang? Itu Awal pertama ya
ke ekonomi saya kan sulit Gus. Ekonomi sulit. Iya, saya pernah melakukan jalan yang sesat karena saya sudah punya keluarga waktu itu. Saya dari kerja di keluarga, saya usaha dagang kerajinan keramik bangkrut. Saya tidak ada jalan lain, di tempat saya mengadu sudah tidak ada ya jalan yang lain kecuali Allah dan kebingungan. Saya memutuskan di jalan yang sesat, saya merampok Gus. Ya Rob. Saya merampok dan saya ketangkep. Mungkin saya nggak boleh ngulang-ulang lagi untuk merampok ya Gus. Sekali merampok terus ketangkep. Saya dihukum 6 bulan waktu itu. Setelah keluar, saya menyepi di Gua Langse, Parangtritis itu, ambil wirid zikir, tapi saya sambil dakwah juga di sana Gus. Jadi bahwasanya setiap orang yang ke sana ke Gua Langse itu meminta kerezekian, kejodohan itu kepada Nyai Roro Kidul. Saya ingatkan kepada mereka bahwa jika nanti di sini dikabulkan, yang mengabulkan bukan Nyai Roro Kidul, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau langsung memberikan lewat tangannya dengan ujub, maka Allah bukan Allah, kan begitu. Dia mengirimkan utusnya yang sosoknya menyerupai Nyai Roro Kidul. Sebenarnya itu kan bahasa jin ya Gus. Makanya dulu saya pernah dimusuhi oleh bangsa gaib di pantai Laut Selatan itu Gus. Waktu itu ada serombongan orang-orang daripada Solo, paranormal Solo, yang mau masuk di bawah Gua Langse itu kan ada lagi di dekat laut itu Gua Semar Gus. Mau masuk ke sana, kata paranormalnya jangan, ibu tuh lagi punya gawe, kita nggak boleh ganggu. Kalau ganggu nanti kita dibunuh oleh ibu ratu. Nah makanya di situ saya pengen sekali-sekali kampanye dakwah kehebatan Allah gitu loh Gus. Saya pengen buktikan. Tapi memang spiritual itu menurut saya gak hebat Gus. Tapi begitu saya ajak mereka masuk ke gua itu, pelangi itu memang masuk ke dalam gua. Air laut pada waktu itu surut, tiba-tiba ngamuk Gus. Benar-benar ngamuk. Kejadian ini bukan karangan, ngamuk, benar-benar ngamuk. Jadi di tempat saya berdiri membaca sholawat itu ada batu gede begini. Batu ini saya di bawahnya sini. Ini langsung begini Gus. Langsung menghantam begini. Jadi saya cukup pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika nyawaku memang di sini atas kehendakmu tak serahkan ya Allah. Tapi jika nyawa saya yang mengambil yang katanya Nyi Roro Kidul dan sebagainya itu, saya enggak ikhlas. Saya ingin mati di pangkuanmu, bukan mati di pangkuan Nyi Roro Kidul kan seperti itu. Jadi saya baca la ilaha illa anta, saya itu. Air laut itu bisa digiring menuju ke sana Gus. Nah malamnya saya tidur itu mimpi itu di bawah nenek-nenek itu jalan itu Gus. Jadi saya di depan gitu, nenek-nenek di sini dengan bambu yang untuk Gus. Nenek-nenek itu insya Allah nanti rezekimu dari bambu gitu loh Gus. Begitu turun gempa di Jogja 2006, saya jualan bambu, bantu orang-orang gempa itu, bangkrut saya Yohan. Berarti bukan dari bambu. Saat sudah hampir terkapar lagi, saya bersama kawan-kawan yang bekas dari penjara dulu merencanakan merampok lagi. Pada waktu itu datang anak muda pada waktu itu, tanya ke tempat kawan saya itu, bang katanya punya bambu petuk. Waktu itu saya masih buta bambu petuk, masih nggak ngerti bambu petuk. Kata kawan saya ada, gimana? Nah itu akhirnya dikenalkan sama pembelinya bambu petuk itu, karena dalam penyampaiannya santun, orangnya enak. Tadinya kan mau di rampok juga sama kawan saya nyegati. Saya terima jadi sopirnya si yang sekarang jadi bos saya ini, jadi sopirnya dia selama 4 tahun. Saya wis nggak menggeluti dunia itu. Setiap nyopir ngecek bambu itu saya dikasih duit 20.000, 25.000, 15.000 tak terima. Tapi saya pagi-pagi subuh jalan kaki karena saya sepeda motor nggak punya. Habis sholat subuh itu jalan kaki sana, ngelapi mobil, ngelapi ya. Pokoknya pengen ngangsu kawruh. Jadi untuk santri-santri di sini, untuk ngangsu kawruhnya ya harus benar-benar hubungan hati yang mental baja. Saya banyak yang menghina, saya orang gila, saya orang stres, nggak akan. Begitu tahun 2007 Big Bossnya dapat, saya langsung dibelikan mobil, dibelikan itu. Tadinya yang ngomong saya stres, yang ngomong saya gila, berguru mau nyari bambu petuk itulah. Jadi nanti
sekarang panjenengan para santri-santrinya berguru sama Gus Samsudin, siapa tahu kelak sampean jadi guru, anaknya Gus Samsudin malah jadi muridnya sampean. Itu Allah memolak-walikkan itu seperti itu Gus ya. Bisa saja. Jadi saya sing buta ini hanya bisa memberikan sesuai pengalaman kita, spiritual kita, karena kita mempercayai bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha dari segala maha. Yang tidak mungkin menurut manusia kecil bagi Gusti Allah. Kan begitu ya Gus ya? Gitu. Jadi kalau belajar cepat putus asa, ketika dimarahi Gus itu bukan Gus marahi karena benci, karena sayang. Lek sampean sak wayah-wayah ngaji gak gelem ngaji gak ditegur karo Gus. Berarti Gus gak karo sampean wis gak anu lek bah-bah sampean dadi koncone sapa kono sing tukang anu sengit karo menungso, bah terserah kan gitu. Kalau Gus masih menunggu sampean artinya Gus sayang karo sampean kan gitu nggih. Itu Gus. Malah kok aku sing anu sih Gus. Enggak apa-apa. Tetap niku insyaallah. Iya benar saya setuju insyaallah. Jadi dulu di keluarga saya yang paling dihina, paling pokoknya nggak pernah ngajinya di keluarga saya itu. Saya ngontrak dari rumah itu nggak bisa bayar, diusir. Minap di tempat saudara-saudara saya, Pak Lek saya, Bu Lek saya diusir. Minap dengan adik saya sendiri diusir. Itulah sekarang. Dulu saya pinjam sepeda ontel aja nggak dipercaya, terus nggak boleh sepeda ontel loh Kang, bukan sepeda motor. Sekarang orang mau pinjam ke tempat saya mobil bebas Kang. Ini admin saya di rumah saya, bukan ini sombong, ini motivasi. Ini untuk kawan-kawan bahwasanya yang tadinya tidak punya jangan dihina. Besok ketika Allah sudah memberikan derajatnya, orang ini bisa melebihi kekayaannya daripada orang yang menghina. Kan seperti itu. Kalau orang lagi naik daun, jangan dipuja-puja. Karena Allah sedang menitipkan ke beliau, nanti akan datang ujian-ujian, kan begitu ya Gus. Aman Gus sing cerita Gus gantian Gus. Apa sehat ini? Alhamdulillah. Ini betul tempat tinggal gue di dalam. Ini dalam nggih anu berobat to. Akhirnya Walaupun sakit tapi tetap berjuang untuk umat ini. nggih. Istiqomah. Dawuh jenengan ngoten. Insyaallah. Ya, selagi masih Allah masih menitipkan amanah, walaupun seluruh penduduk bumi sudah meninggalkan kita, itu tetap Terus ini mungkin gitu saya mohon maaf kalau agak lancang ya menyampaikan ini dulu teman-teman santri yang baru itu sering tanya yang dibaca di situ apa ya yang jarang didengar itu Gus yang Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail itu kelanjutannya bagaimana ya Gus? Mungkin banyak teman-teman di sini yang sebagai pengayaan kami di sini ingin mendengar langsung dari beliau Gus. Monggo Gus. ya. Itu adalah sholawat malaikat ya. Sholawat malaikat yang dulu kita dapat ijazah di guru. Jadi fungsinya ya sholawat apapun itu sama. Yang penting tinggal kita menjadikan kita wirid. Kalau kita wiridnya itu istiqomah seperti disampaikan beliau guru kita tadi, ya akan goal apapun hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, ataupun hajat yang di luar pemikiran intelektual manusia. Itulah keampuhan daripada sholawat kan gitu. Itu sholawat malaikat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa hamalatil arsh wa ila malaikatikal muqarrabin. Sholawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Kalau itu dibaca, ini banyak kontroversi ini Gus juga di media tentang kodam malaikat. Tentang kodam malaikat itu ada atau enggak? Atau cuma mengada-ngada atau fata morgana atau apa? Ya mungkin Gus Samsudin yang menjelaskan lebih paham kan. Selesai satu hari dari mulai kodam muqaddas, dari mulai semuanya sampai di tamul ayat dan sampai di kodam malaikat dan sebagainya. Tetapi yang paling penting ialah kejernihan hati kita dan keistiqomahan. Ya, Ini kan untuk beribadah itu saja insyaallah. Nanti secara nanti ada bimbingannya yang akan datang insyaallah. Monggo Ustaz, mumpung ada guru kita yang mau tanya bambu, ada ahlinya bambu.
ini mohon maaf dan kagum. Jadi kita dari bukan sudah melakukan sholawat dari kita dan pasukan juga ingin beliau melakukan sholawat untuk kita bersama kita bersama. Tadi saya udah request untuk sholawat dulu, katanya nunggu Guse dulu. Iya, sholat apa nggak berani lah. Beliau dulu. Ya dibantu bareng-bareng ya. Nanti ikuti saya sholawat yang sering kita baca. Minta selalu kami minta sama Allah supaya dijauhkan dari penyakit hati. Penyakit AIDS, angko, iri, dia dengki, sombong. Penyakit hati ini yang berbahaya, makanya kita minta sama Allah supaya dijauhkan dari penyakit hati. Lantaran siapa? Lantaran keagungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bareng-bareng kita baca sholawat Nabi, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat penyakit hati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi illa lahum balanul Fatihah. Mudah-mudahan dengan sholawat tauhidiyah, setiap sholawat ada fadilah-fadilahnya seperti sholawat beliau ya, Nurdat tadi luar biasa. Insyaallah kalau kita ikhlas, kita mengamalkan itu istiqomah, insyaallah akan mendapatkan sesuatu anugerah yang besar, hadiah yang besar sesuai hajat kita apa, baik hajat dunia atau apapun. Sampai ingin hajat apapun dengan sholawat apapun, insyaallah akan mendapatkan itu ya. Kok nyambung ruhaninya sama Nabi, insyaallah. Baik, karena sudah azan, labnya kita akhiri, tinggal ngobrol-ngobrol santai. Ini saya dan Gus Idris cukup bahagia kalau dilukiskan dengan kata-kata mungkin air mata bisanya. Penyambutannya dari Gus sendiri, dari santri-santrinya membuat kami mungkin akhir hidup kami yang baru bisa melupakan penyambutan dari Gus dan santri-santri ini. Mudah-mudahan perseguluran kita dari dunia sampai ke akhirat, kita saling mengingatkan untuk kebaikan. Bimbing saya, bimbing Guse, bimbing umat juga. Bila ada kesalahan-kesalahan yang kita lihat di depan mata, jangan dicaci maki saudara-saudara kita yang sudah melakukan kesalahan, tapi rangkul dia sebagai saudara kandung kita. Oke Gus, mungkin ditutup dulu Gus ya. Bersama-sama Gus nggih. Mari bersama-sama kita syiar, kita berjuang sesuai keahlian kita masing-masing. Intinya istiqomah gitu, terus istiqomah apapun yang terjadi. Jadi mohon nasihat juga Gus, kita mohon doa juga. Jadi berharap juga panjenengan juga mau soal ke Malang insyaallah ya. Insyaallah keluar ilmu di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan terima kasih warahmatullahi wabarakatuh sangat kepada beliau, guru kita Gus Idris, dan juga guru kita Bang Paul. Banyak sekali ilmu, pelajaran, hikmah yang kita dapat dari beliau berdua, Masya Allah. Semoga beliau berdua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan Islam di dalam perjuangan agama Allah ini. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau berdua apabila pelayanannya dan kami dalam menangani kurang begitu berkenan. Mohon maaf karena memang ini adalah tempat rasa sebenarnya. Sudah luar biasa Gus, luar biasa insyaallah. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Beliau berdua Masya Allah sudah mau datang ke gubuk saya ini. Amin ya rabbal alamin. Saya terkhusus
kepada santri saya minta untuk membaca Al-Fatihah nanti 3 kata asma'inya 7 kali untuk guru kita Gus Idris dan juga untuk guru kita Bang Tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Sayyidina Muhammadin nur. Zati wasiri sarif fi sa'iril asma. Gus Idris, nama ibu kandung Mana? Solihah. Solihah tuh. Al-Fatihah 7 kali. Kenapa? Pegang tangan ini.
Karena saya lihat Masya Allah perjuangan beliau ini cobaannya sangat-sangat banyak. Jadi memang pohon itu semakin tinggi itu hantaman angin semakin dahsyat. Tetapi hikmah dari Allah mengirimkan angin tadi semakin terlihat bahwa akar yang kuat menancap ke dalam bumi, maka tidak akan menggoyah pohon itu tadi. Dan yang menempel saja yang akan pergi. Jadi ketika ada yang melemparkan kotoran, kotoran itu juga ada hikmahnya, karena akan menjadi pupuk dan semakin tinggi dan semakin bagus dan semakin rimbun, semakin cukup pohon itu tadi. Jadi hikmah dari suatu hal yang buruk yang dilemparkan tadi, insya Allah menjadi sebuah bubuk atau pupuk untuk beliau akan jadi lebih kuat, jadi Amin, ya. lebih sehat Amin, dan amin. lebih kuat dalam menghadapi Amin. setiap cobaan yang beliau hadapi. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Wassalamualaikum. Allah. Terima kasih doanya Gus Insya ya. Allah, insya Allah. Karena yang bisa kita lakukan hanya saling mendoakan saja, minimal, insya Allah. Dan mungkin sedikit saya sebagai santri pikir ada masukan untuk santri-santriku semuanya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal dan kita dijolimi ataupun kita dikatakan hal yang buruk, sudah tidak perlu pandangan dari orang, tidak apa-apa. Yang penting kita niatnya untuk ibadah kepada Allah. Biarkan hanya yang memandang yang maha memandang saja, Ya Rob. yang tidak tahu, karena mereka hanya sesuai dengan persepsi masing-masing. Yang terpenting kita ikhlas kepada Allah, tetap terus lanjutkan perjuangan. Mungkin. Dan yang kedua kalinya, ketika ada yang menghina kita bodoh, tidak usah ditanggapi. Karena apa? Karena ketika seseorang memberi dan kita tidak menerima, maka akan kembali kepada yang memberikan. Ketika kita dikatakan bodoh dan kita tidak marah, maka kebodohan, kehinaan itu akan kembali kepada yang mengatakan. Dan apabila kita tidak marah, maka hikmah yang akan kita terima, insya Allah Allah akan menaikkan derajat kita. Amin ya Rob. Amin. Jadi insya Allah ilmu tasawuf itu sangat-sangat indah apabila kita terapkan. Jadi insya Allah yang terpenting kita doakan beliau agar selalu dalam lindungan Allah, Amin. diberikan kekuatan iman dan Islam selalu. Amin ya rabbal alamin.